Wang Lin merenung sedikit. Dia menunjuk roh Teng Li dan mulai menyerapnya. Roh Teng Li mulai membengkak dan bergejolak. Kemudian, bola darah dengan cepat terangkat dan meleleh ke dalam roh. Berangsur-angsur, roh mulai menyusut dan bola daging dan tulang juga melebur menjadi kabut roh. Roh telah berubah sangat. Sekarang cincin sempit yang mengambang di udara, memancarkan cahaya lembut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia sudah berada di langkah terakhir. Dia menjadi lebih fokus ketika dia menempatkan jiwa ke dalam cincin. Setelah lama, cincin itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Mata Wang Lin menyala dan dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Saat darah menyentuh cincin, ada suara mendesis dan semua darah langsung menghilang. Setelah cincin itu menyatu dengan darah, cincin itu mulai bergetar. Cincin itu mulai mengeluarkan tekanan kuat dan semua makhluk hidup dalam 1 kilometer dari Wang Lin merasakan perubahan itu. Beberapa aura kuat muncul dan dengan cepat menyerbu Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak menatap. Dia melambaikan tangannya dan cincin itu dengan cepat menyatu ke dadanya. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengalir melalui tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi merah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan seperti panah saat dia dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Tidak lama setelah dia pergi, seekor ular sanca raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah mencium daerah itu mengungkapkan ekspresi bingung. Setelah menggelengkan kepalanya, ia berbalik dan pergi. Setelah itu, kera setinggi 10 kaki tiba secepat kilat. Ia masuk ke lubang di pohon dan mencari sebentar, lalu pergi dengan perasaan frustrasi. Beberapa binatang buas yang lebih kuat datang untuk memeriksa, tetapi mereka semua pergi dengan kebingungan. Wang Lin berlari melalui hutan dengan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual. Selain itu, saat dia berlari, cairan hitam berbau busuk keluar dari setiap pori di tubuhnya. Wang Lin merasa tubuhnya terkoyak, jadi dia mengerutkan kening dan berhenti. Setelah berjalan dalam lingkaran, matanya menyala dan dia mengaktifkan teknik tarik-menarik dengan sejumlah besar energi spiritual di tubuhnya. Kotoran di tanah bergerak ke samping seolah-olah ada 2 tangan raksasa yang mendorong itu. Segera, lubang tanpa dasar muncul di tanah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melompat ke dalam lubang. Kemudian, kotoran dipindahkan kembali ke lubang dan semuanya kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Duduk bersila di bawah tanah, Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengatur energi spiritual di tubuhnya. Tubuhnya terus berubah menjadi yayasan pendirian. Dengan keheningan berada di bawah tanah dan tidak ada yang mengganggunya, Wang Lin memulai pelatihan pintu ketiga yang tertutup. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Tanah di atas tempat Wang Lin melakukan pelatihan pintu tertutupnya sekarang ditutupi dengan lapisan daun yang membusuk dengan serangga beracun yang merangkak di dalam diri mereka. Pada hari ini, tanah tiba-tiba bergetar dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dedaunan. Daun-daun yang mati didorong terpisah, diikuti oleh lapisan tanah dari tanah ketika sosok gelap muncul dari lubang. Saat sosok itu muncul, semua serangga mengeluarkan teriakan ketakutan saat mereka dengan cepat didukung pergi. Teknik mencuri fondasi ini sungguh misterius. Akhirnya aku mencapai yayasan pendirian. Sosok gelap ini adalah Wang Lin. Pandangan Wang Lin seperti listrik dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan lampu hijau yang berubah menjadi pedang terbang hijau. Mata Wang Lin menyala. Dia mengangkat tangannya dan sarung pedang terbang ketika dia bergumam, setelah 2 tahun memperbaiki sarung pedang, itu hampir sepenuhnya milikku. Saat digunakan dengan pedang terbang, efeknya pasti sangat kuat. Setelah menyingkirkan pedang dan sarungnya, dia merenung sejenak. Kemudian, dia menyentuh manik-manik di dadanya dan berpikir, si Tunan terlalu banyak menggunakan Naschen Soul SNC 2 tahun lalu ketika dia membantuku melarikan diri dari Teng Li. Dia juga mengucapkan mantra yang mencegah Teng Huayuan menemukan aku. Dia sudah tidur selama lebih dari setahun dan aku tidak yakin kapan dia akan bangun. Untung aku sudah menghafal metode kenaikan dunia bawah. Sekarang aku hanya perlu menemukan tempat dengan banyak energi yin untuk mempraktikkannya. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin mengambil napas dalam-dalam dan menyebarkan indera ilahi. Dia tiba-tiba pindah ke utara sampai dia tiba di sungai dan membasuh semua kotoran hitam di tubuhnya. Setelah akhirnya membersihkan semua kotoran, dia merasa sangat segar. Duduk di atas batu di dekat sungai, dia mengingat kembali pengalaman hampir mati sebelumnya dan merasakan banyak penyesalan. Dia tidak tahu apakah Zhang Hu masih hidup atau tidak. Dia berdoa agar Zhang Hu berhasil selamat. Mendesah, Wang Lin membuang pikiran itu saat dia mulai merenung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya dan menembakkan sinar putih cahaya. Saat cahaya putih muncul, warnanya mulai berubah. Ia berubah dari putih menjadi abu-abu dan warnanya berangsur-angsur menjadi gelap karena dengan cepat terbang ke barat. Wang Lin tertegun. Teknik ini adalah sesuatu yang diajarkan si Tunan padanya. Itu digunakan untuk menemukan tempat dengan energi yin yang sangat kuat. Semakin gelap warna cahaya, semakin dekat dia ke tempat dengan energi yin yang ekstrim. Ketika cahayanya hitam, itu berarti dia telah menemukan tempat itu.
Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin dengan cepat mengejar cahaya yang sudah menjadi abu-abu. Lampu berubah semakin gelap dan semakin gelap. Ketika berubah menjadi hitam, tiba-tiba runtuh dan menghilang. Tiba-tiba, Wang Lin berhenti. Dia menatap tercengang di kejauhan. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di depannya adalah kehancuran tanpa akhir. Ada bangunan dan pohon yang runtuh sejauh mata memandang. Reruntuhan ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh terlalu banyak dengan hewan-hewan kecil melewatinya, kadang-kadang mengeluarkan pekikan. Ada retakan di tanah yang tampak seperti mereka melahap kehidupan di permukaan. Banyaknya puing-puing logam yang dicampur dengan tumbuh-tumbuhan hijau memberi rasa kehancuran. Suasana tertekan akan membuat hati siapapun bergetar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar terpana ketika menatap reruntuhan. Tepat pada saat itu, dari dalam salah satu menara di reruntuhan, pilar cahaya putih melesat keluar. Wang Lin terkejut. Ekspresinya berubah saat dia menoleh ke hutan terdekat. Dia melihat seekor binatang kecil berlumuran darah merangkak menuju tempat pilar cahaya putih mendarat. Ada luka yang cukup dalam untuk melihat tulang di kaki kanannya. Saat berjalan, ia meninggalkan jejak darah. Setelah lama akhirnya tiba di bawah pilar cahaya putih dan menjerit kegirangan. Hanya dalam beberapa detik, luka di kakinya sembuh dan binatang kecil itu sepenuhnya sembuh. Dengan senang hati ia mengguncang tubuhnya sebelum meninggalkan pilar dan menghilang di kejauhan. Saat ini, pilar cahaya masih berjalan. Wang Lin menatapnya dengan ekspresi tercengang. Tepat pada saat itu, pilar itu larut menjadi bintik-bintik perak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin menatap lokasi itu dan terus mengamati. Setengah jam kemudian, pilar cahaya muncul lagi. Siklus ini berlanjut beberapa kali. Setelah menontonnya sepanjang hari, Wang Lin akhirnya bisa mendapatkan wawasan. Menurut penilaian Wang Lin, pilar cahaya ini ada hubungannya dengan sinar matahari. Tampaknya meskipun tempat ini hancur, masih ada beberapa harta yang berfungsi. Setelah menyerap cukup banyak cahaya, ia akan mengaktifkan kemampuannya. Dan sepertinya banyak binatang buas yang tahu efek penyembuhan dari pilar cahaya. Pada hari itu, Wang Lin melihat tidak kurang dari 20 binatang buas yang terluka berjalan menuju pilar. Melihat bahwa hari sudah mulai gelap, Wang Lin menghitung bahwa pilar terakhir akan segera muncul. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke depan dan memasukkan tangannya ke pilar cahaya. Dia merasakan udara yang sangat hangat mengalir melalui cahaya. Ini bukan perasaan kekuatan spiritual, tapi sesuatu yang belum pernah dirasakan Wang Lin sebelumnya. Sementara perlahan merasakan arus udara, mata Wang Lin menyala. Dia memotong lengannya dan memasukkannya ke dalam pilar cahaya. Dalam sekejap mata, lukanya sembuh. Wang Lin merenung sejenak. Tanpa sepatah kata pun, dia bergerak di dalam reruntuhan dan tiba di depan sebuah menara besar. Ini adalah runtuhan menara silinder raksasa. Melihat dari luar, jelas bahwa bagian dari menara telah jatuh. Namun, bahkan hanya dengan kehancuran, jelas betapa mulianya dulu. Dua patung raksasa memegang pedang berdiri dan di atasnya ada sebuah menara setinggi sekitar 30 meter. Wang Lin menatap keruntuhan. Pikirannya tidak bisa tidak membayangkan saat bahwa menara yang dulunya mulia ini membelah dua dan sebagian jatuh pada dua patung. Pilar cahaya berasal dari manik-manik batu yang berdiameter sekitar 2 meter di bagian atas menara. Sementara berdiri di sebelah manik batu, Wang Lin mulai ragu-ragu. Manik batu itu terlalu besar dan tidak bisa dipindahkan dengan mudah. Dia juga tidak yakin bagaimana manik batu itu sembuh. Dia takut jika dia menghapusnya, itu akan menghentikannya bekerja. Setelah memikirkannya lagi, dia tidak bertindak sembarangan, tetapi mulai mengamati daerah itu sebagai gantinya. Perlahan-lahan, ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Setelah memeriksa daerah itu, ia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Di beberapa runtuhan yang terpelihara dengan baik, ada barang porselen yang masih digunakan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki substansi hitam di dalamnya. Langit semakin gelap sekarang. Wang Lin dengan cepat meninggalkan kehancuran. Ketika langit benar-benar gelap, Wang Lin tiba kembali di hutan. Dia balas menatap reruntuhan dengan mata bersinar. Wang Lin tiba-tiba menebak dengan kasar. Suatu hari, ketika sebuah keluarga sedang makan malam, bencana melanda. Tanpa orang-orang punya waktu untuk merespons, seluruh kota diboroskan. Pada titik ini, irisan energi dingin datang dari reruntuhan. Energi ini menjadi lebih padat dan lebih padat, sampai rasanya seperti telah mengambil bentuk padat. Melihat ukuran reruntuhan ini, aku khawatir populasi kota ini setidaknya 10 juta. Kuburan 10 juta orang harus menjadi salah satu tempat terbaik untuk mengolah metode kenaikan dunia bawah. Situnan menjelaskan dengan sangat rinci tentang tempat-tempat dengan yin yang ekstrim selama pelatihan pintu tertutup Wang Lin. Ada 4 jenis tempat yin yang ekstrim. Mereka adalah yin surgawi, yin bumi, misteri yin, dan yin dunia bawah. Dunia bawah yin adalah yang paling mudah ditemukan. Semakin banyak kematian di suatu tempat, semakin banyak kematian yin di sana. Misteri yin sedikit sulit. Itu hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Bumi yin bahkan lebih sulit dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan untuk menemukannya. Bagaimanapun, bumi yin adalah yin yang dipancarkan dari jurang di dalam bumi.
Adapun surga Yin, pada dasarnya tidak mungkin ditemukan. Untuk menemukan surga Yin, sebuah tempat perlu memiliki dunia bawah Yin, misteri Yin, dan Yin bumi pada saat yang bersamaan. Jika ketiganya bersatu, mereka akan berubah menjadi surga Yin. Semakin tinggi kualitas Yin, semakin banyak manfaat yang dibawanya bagi kultivator. Wang Lin segera membentuk segel dengan miliknya. Tangan kanan dan dia mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, setitik lampu merah berkumpul di hadapannya sampai mereka membentuk bola cahaya merah. Ini adalah teknik yang khusus dibuat untuk menguji kualitas Yin. Berdasarkan warna cahayanya, seseorang dapat menentukan jenis Yin apa yang ada. Bola bisa menjadi ungu, hitam, perak, atau merah, cocok dengan surga, bumi, misteri, dan dunia bawah Yin masing-masing. Si Tunan juga menjelaskan bahwa bahkan di antara jenis Yin ekstrim yang sama, ada 4 kualitas berbeda yang biasa, Yin baik, padat, dan ekstrim. Setiap level juga dibagi menjadi 10 peringkat. Secara umum, mencapai peringkat biasa 3 sudah cukup untuk menumbuhkan metode kenaikan dunia bawah. Memiliki peringkat 8 biasa sudah cukup untuk mempercepat kultivasi. Setelah bola cahaya merah muncul, itu menjadi lebih terang dan lebih cerah. Akhirnya, itu bersinar 5 kali. Wang Lin menyentuh dagunya. Bersinar 5 kali berarti bahwa tempat ini memiliki peringkat 5 biasa di dunia bawah Yin. Setelah merenung sebentar, ia berjalan menuju pusat reruntuhan tanpa sepatah kata pun. Energi Yin di sekitarnya menjadi lebih padat ketika dia berjalan lebih dekat ke pusat. Energi Yin sangat padat, itu membuatnya merasa seperti sedang berjalan di bawah air. Hanya beberapa ratus langkah dan dia sudah merasa seperti tidak bisa bernafas. Bola cahaya menjadi lebih terang dan cerah saat mengikuti Wang Lin. Daerah ini adalah peringkat 8. Biasa. Wang Lin tidak berhenti dan melanjutkan beberapa ratus meter lagi, sampai dia tiba sebelum kehancuran manik batu raksasa. Dia tidak bisa lagi melanjutkan. Sepotong energi memasuki tubuhnya. Pembuluh darahnya mulai terasa sakit dan dia mulai kehilangan kendali atas energi rohaninya. Pada titik ini, bola merah terpecah menjadi 2 dengan ledakan. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa ini berarti bahwa tempat ini telah mencapai peringkat kualitas yang baik 1. Menurut informasi yang telah dikumpulkan Wang Lin saat memeriksa reruntuhan pada siang hari, dia tahu bahwa dia mungkin bahkan bukan 1/100 dari jalan masuk. Dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat energi Yin menjadi. Ini benar-benar tempat terbaik untuk berkultivasi. Wang Lin perlahan mundur hingga dia di lokasi peringkat 5 biasa. Ini adalah lokasi yang diputuskan Wang Lin adalah tempat yang paling cocok untuk tubuhnya saat ini. Kepadatan energi Yin untuk metode dunia bawah Ascension harus ditingkatkan secara bertahap. Ini adalah poin yang terus ditekankan si Tunan sebelum dia pergi tidur. Wang Lin merenung sedikit. Dia duduk bersila, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Dalam benaknya, instruksi si Tunan untuk metode kenaikan dunia bawah bergema. Metode kenaikan dunia bawah ini dapat dibagi menjadi 9 lapisan. Setiap 3 lapisan, 1 dapat membentuk inti dingin. Setelah semua 9 level selesai dan 3 core melebur, ada peluang tertentu untuk langsung masuk ke tahap formasi inti. Ini adalah alasan terbesar Wang Lin bertekad untuk berlatih metode Underworld Ascension. Si Tunan juga memilih ini karena itu paling cocok untuk Wang Lin dan akan meningkatkan tingkat kultivasinya paling cepat. Tentu saja ada metode yang lebih cepat, seperti mencuri inti, tetapi dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, untuk mencoba dan menangkap seorang kultivator formasi inti tidak berbeda dengan melakukan bunuh diri. Inti dingin dari metode Ascension dunia bawah bergantung pada kebangkitan meridian. Kebangkitan meridian adalah proses yang harus dilalui oleh siapapun yang berlatih metode dunia bawah. Ada 3 kebangkitan meridian utama dalam metode dunia bawah Ascension. Mereka adalah Dantian, Laut Qi, dan meridian leluhur. Saat salah satu dari 3 meridian terbangun, inti dingin terbentuk. Saat inti dingin terbentuk, energi spiritual dalam tubuh seseorang akan menjadi dingin. Adapun tingkat keberhasilan kebangkitan meridian, itu sangat terkait dengan kualitas Yin. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya muncul dan energi Yin dengan cepat menyebar. Saat matahari muncul, semua energi Yin menghilang. Wang Lin berdiri. Karena dia memutuskan untuk berkultivasi di sini, dia harus mencari tempat tinggal. Dia melihat sekeliling dan mengunci pandangannya pada sebuah rumah yang runtuh di dekatnya. Dengan lambaian tangan kanannya, semua puing dan puing-puing terbang ke samping, membersihkan area kecil. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Lin duduk di tengah area yang dibersihkan. Dia mengeluarkan sebuah buku dan mulai membacanya dengan cermat. Ini adalah buku tentang formasi yang ia dapatkan di kota Teng untuk batu roh kualitas menengah 2 tahun lalu. Sebelumnya, dia hanya membalik-balik buku dan menemukan bahwa ada informasi yang sangat terperinci tentang pengaturan dan pengendalian formasi di dalam. Setelah menghafal semua informasi dalam buku itu, Wang Lin mulai merenung. Tangannya terus bergerak saat dia tanpa sadar menggambar sesuatu di udara. Hari berlalu dengan cepat dan sekarang sudah senja. Wang Lin menghela nafas dan membuka matanya. Dia bergumam, formasi sangat dalam dan kompleks.
Meskipun formasi dalam buku ini hanya beberapa yang sederhana, aku masih butuh 1 hari untuk mendapatkan pemahaman. Formasi ilusi dalam buku ini sangat kompleks. Itu sangat bergantung pada predikasi, dan semakin jauh kamu memperkirakan, semakin sulit. Merasa tak berdaya, dia menyerah untuk mencoba mencari tahu bagaimana mereka bekerja dan hanya mencobanya. Dia mengaktifkan teknik tarik-menarik dan memindahkan batu ke tempat di luar ruangan. Mengikuti instruksi dengan hati-hati, Wang Lin berhasil membuat formasi sederhana yang disebut formasi minor confusion. Formasi ini terlalu kasar dan sederhana. Bahkan tidak memiliki jumlah minimum bendera formasi. Wang Lin tersenyum pahit saat dia melihat batu, lalu ke buku. Dia membuat beberapa penyesuaian dan formasi akhirnya tampak seperti yang ada di buku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel yang diinstruksikan. Kemudian, sebuah kabut tiba-tiba muncul dan menutupi daerah sekitarnya. Wang Lin menatap kabut dan tersenyum pahit. Formasi ini mungkin menipu beberapa manusia, tetapi itu tidak akan melakukan apa-apa terhadap kultivator, sehingga tidak akan melindunginya saat ia berkultivasi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin bergumam, jika ada yang tidak cukup, maka aku akan berbaring 2. Jika ada, aku bisa meletakkan semua formasi di buku. Seharusnya sedikit banyak memiliki efek. Dengan itu, Wang Lin menggunakan teknik tarikan dan memindahkan batu-batu di darah itu. Setelah bermain dengan beberapa formasi lagi, malam datang lagi. Wang Lin duduk bersila di atas tanah. Saat energi Yin muncul, dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di atas lutut, dan mulai berkultivasi. Metode pernapasannya panjang, 5 pendek. 1 panjang berarti dia mengambil napas yang sangat panjang dan 5 pendek berarti bahwa ketika dia menghembuskan napas, waktunya hanya 2, dari waktu yang dia gunakan untuk bernapas. Ini adalah cara tercepat untuk menyerap energi Yin. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia menyerap energi luar untuk mengolah. Dalam 2 tahun terakhir, ia selalu menggunakan cairan spiritual di dalam surga yang menantang manik, jadi itu semua adalah penyerapan internal. Energi Yin ini pada dasarnya sama dengan energi spiritual. Wang Lin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia sangat terbiasa dengan ini, tetapi dia segera melihat perbedaan. Ketika dia menyerap energi spiritual, selalu ada lapisan yang menghalangi energi spiritual itu memasuki tubuhnya. Bahkan ketika itu masuk, sejumlah besar akan hilang sebelum dia bisa menyerapnya. Namun, ini tidak sama. Lapisan tipis itu tidak ada lagi di sana dan energi Yin memasuki tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Juga, tubuhnya terasa berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar energi Yin yang masuk ke tubuhnya diserap, tidak seperti sebelumnya. Wang Lin merenungkan hal ini untuk sementara waktu dan dia menemukan 3 kemungkinan jawaban. Salah satunya adalah bahwa energi Yin berbeda dari energi spiritual dan lebih cocok untuknya kultivasi. 2. Penanam Yayasan Foundation menyerap energi spiritual lebih cepat daripada petani Qi Condensation. 3. Setelah menyerap bagian dari akar roh Tengli, bakatnya sendiri telah meningkat banyak. Adapun jawaban yang benar, Wang Lin tidak mengejar itu lagi dan malah memfokuskan pikirannya pada kultivasi. Pada awalnya, Wang Lin merasa sangat tidak nyaman karena sifat energi Yin yang dingin. Ketika dia menyerap energi Yin, itu akan segera memasuki tubuhnya dan masuk ke organnya. Rasa dingin yang dipancarkan dari dalam tubuhnya membuatnya menggigil. Ini benar-benar kebalikan dari apa rasanya menyerap energi spiritual. Yang satu memberi kamu perasaan yang sangat hangat dan nyaman sementara yang lain membuat kamu merasa seperti dibekukan. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak energi Yin, tangan dan kakinya menjadi dingin. Kemudian, darahnya mulai menjadi lebih tebal dan bahkan detak jantungnya melambat. Frost mulai muncul di alis, rambut, dan semua pori-pori di tubuhnya. Gelombang dingin datang dari dalam tubuhnya dan menyatu sempurna dengan sekelilingnya. Waktu berlalu. Ketika matahari terbit dan energi Yin menyebar, kelopak mata Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Dia menghembuskan napas gas putih. Setelah malam kultivasi, sejumlah kecil energi Yin muncul di dantiannya. Massa kecil ini perlahan-lahan berputar, melepaskan energi Yin. Energi spiritual di tubuhnya tidak menolak massa energi Yin ini. Mereka mengabaikan satu sama lain dan tidak berinteraksi. Menyentuh perutnya, Wang Lin bergumam, aku akhirnya mengerti mengapa ini disebut metode kenaikan dunia bawah. Metode kenaikan dunia bawah membuat seseorang memasuki kondisi hampir mati saat kultivasi. Seseorang menggunakan keadaan dekat dengan memasuki dunia bawah untuk membuatnya lebih mudah bagi tubuh untuk menyerap energi Yin. Namun, jika kesalahan terjadi, seseorang mungkin benar-benar memasuki dunia bawah. Sebenarnya, bahkan di negara peringkat 6, tidak banyak orang yang berani untuk mengembangkan metode Underworld Ascension. Situnan adalah satu dari sedikit yang berhasil mengembangkan metode ini. Bahkan di antara semua kultivator iblis di negara-negara peringkat 6, ini masih dianggap metode yang aneh. Alasan itu dianggap teknik aneh adalah karena perubahannya terlalu besar. Bagi sebagian orang, perubahan itu bagus untuk kultivator, sedangkan bagi yang lain, perubahan itu berarti kematian. Wang Lin mulai hidup di reruntuhan. Setiap malam, dia mengolah dan menyerap energi Yin. Sebulan telah berlalu.
Selama bulan ini, selain mengusahakan metode kenaikan dunia bawah, Wang Lin juga memperhatikan bahwa surga yang menentang manik dapat menghasilkan cairan roh di sini. Namun, kekuatan yang terkandung dalam cairan roh bukanlah kekuatan spiritual, tetapi kekuatan yin. Akibatnya, Wang Lin mendapatkan sedikit lebih banyak pemahaman tentang manik itu. Wang Lin mulai mengumpulkan cairan roh yin. Tengah malam adalah ketika cairan roh yin yang paling banyak muncul. Setelah mengambil cairan roh yin, dia menyadari bahwa meskipun mengandung banyak energi yin, dibandingkan dengan energi spiritual dalam cairan roh normal, itu tidak ada di tingkat yang sama. Jika membandingkan efektivitas cairan roh yin dengan cairan roh normal, maka itu hanya pada tingkat merendam manik-manik di dalam air salju. Itu jauh dari cairan roh murni. Wang Lin tahu bahwa dengan jelas, metode kenaikan dunia bawah adalah tentang seberapa banyak energi yin yang bisa diserap seseorang. Semakin banyak yang diserap, semakin kuat mereka jadinya. Akibatnya, Wang Lin memasuki surga menantang ruang manik untuk berkultivasi dengan cairan roh yin di siang hari. Dengan berlalunya waktu, Wang Lin mulai menyerap lebih banyak energi yin. Setiap kali dia berkultivasi, dia perlahan-lahan akan berbaur dengan energi yin di sekitarnya. Setiap kali, detak jantungnya akan melambat hingga menjadi sangat pingsan, sepertinya jantungnya berhenti. Bahkan ada beberapa kali ketika detak jantungnya hampir berhenti, tetapi ia berhasil bertahan. Suatu pagi, Wang Lin terbangun dari kesurupannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Aku telah menyerap banyak energi yin. Aku seharusnya bisa membuat terobosan pertama sekarang." Tiba-tiba, dia menatap formasi kabut di sekitarnya dan mengungkapkan tatapan bingung. Dia melambaikan lengan bajunya dan jalan setapak terbuka di dalam kabut. Wang Lin berjalan keluar dari formasi dan melihat beberapa tanda mendalam yang masuk jauh ke dalam reruntuhan. Dia ingat bahwa ada beberapa binatang buas yang terluka yang tidak bisa bertahan sambil menunggu pilar cahaya. Tapi sekarang, mayat binatang buas itu hilang. Mereka tampaknya telah terseret ke kedalaman reruntuhan. Mungkinkah masih ada orang di dalam reruntuhan? Pikiran dingin memasuki pikiran Wang Lin. Ketika orang ini datang untuk menyeret mayat-mayat itu, kenapa dia tidak memperhatikan mereka? Mata Wang Lin menjadi lebih serius. Dia dengan cepat memeriksa sekeliling kamarnya dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda serangan terhadap formasinya. Dia mengelus dagunya. Kemudian, tubuhnya ditembak seperti kilat ke hutan dan kembali dengan 2 bangkai binatang buas. Setelah melemparkan mereka ke samping, ia kembali ke formasinya dan menembakkan cahaya putih. Kabut formasi menjadi lebih tebal dan suara gemuruh bisa terdengar dalam kabut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin masih merasa gelisah, seolah-olah ada bayangan raksasa yang menjulang di atasnya. Setelah waktu yang lama, dia tenang dan menyebarkan perasaan ilahi. Dia minum cairan roh yin dan mulai berkultivasi sambil mengawasi sekelilingnya dengan waspada. Malam tiba. Pada malam ini, Wang Lin tidak menyerap energi yin, tetapi memusatkan perhatiannya pada lingkungannya. Dia menyebarkan indera ilahinya ke kisaran maksimum. Dia bahkan bisa merasakan bilah rumput bergerak ratusan meter jauhnya. Dia menaruh perhatian ekstra pada 2 bangkai. Dia ingin melihat makhluk seperti apa yang hidup di reruntuhan dan akan datang ke sini pada malam hari. Waktu perlahan berlalu. Tengah malam mendekat dan energi yin menjadi sangat padat. Wang Lin tidak berkultivasi, tetapi dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Di bidang indera ilahinya, itu benar-benar sunyi. 2 bangkai mulai menumpuk embun beku berkat energi yin yang memasuki mereka. Bahkan hutan di luar runtuhan diam sampai tingkat yang menakutkan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi di malam hari. Sebelumnya, bahkan selarut ini, akan ada beberapa tangisan dari binatang buas. Ini adalah pertama kalinya sunyi senyap ini. Tiba-tiba, ekspresi Wang Lin berubah ketika energi yin di reruntuhan mulai bergerak. Matanya terfokus pada energi yin saat ia mencibir dan menyaksikan dengan mata dingin. Dia melihat bahwa setelah gangguan energi yin dalam kehancuran, sesosok muncul dengan cepat. Kecepatan sosok itu terlalu cepat. Akal ilahi Wang Lin hanya melihat bayangan sebelum 2 bangkai menghilang. Wang Lin kaget. Ketika sosok itu pertama kali muncul, dia melihat seperti apa itu. Itu adalah makhluk humanoid dengan kulit biru. Kulit orang itu ditutupi simbol aneh. Selain itu, ada 9 kertas kuning setengah inci yang diletakkan di berbagai bagian tubuh orang tersebut. Orang aneh ini membuat Wang Lin sangat terkejut. Orang aneh itu muncul lagi. Dia berdiri di luar formasi Wang Lin dengan ekspresi berpikir. Orang aneh itu mundur beberapa langkah. Dia menatap kabut dengan keraguan di matanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengelilingi kabut sekali. Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengamati orang asing dan tidak menyerang. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh orang aneh ini. Setelah orang aneh itu mengitari formasi kabut sekali, dia mengungkapkan pandangan penasaran. Kemudian, ia masuk ke formasi. Saat dia memasuki formasi, niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan cahaya putih melesat ke formasi. Kabut itu dengan cepat bergerak seolah mendidih. Tidak lama kemudian, suara bebatuan yang pecah dapat terdengar saat formasi itu dipecah satu persatu. Kepadatan kabut juga berkurang.
Wang Lin membuka mulutnya dan memuntahkan lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, itu keluar seperti kilat. Dengan ledakan, lampu hijau menghantam orang asing itu, menyebabkan dia mengeluarkan raungan yang marah. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar, meniup semua batu ke udara dan mengubahnya menjadi debu. Saat kabut menghilang dengan cepat, orang aneh itu melihat Wang Lin. Matanya memerah saat dia berjalan menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menggerakkan tangan kanannya ke udara dan pedang hijau muncul di belakang orang aneh itu. Pedang itu menembus jantung orang asing itu dan darah biru menyembur keluar dari dadanya. Saat darah itu muncul, itu berubah menjadi kristal es dan jatuh ke tanah. Yang aneh seseorang mengerang kesakitan karena dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur, mengungkapkan ekspresi ngeri. Hati Wang Lin tenggelam. Orang aneh menerima serangan dari pedang terbang dan masih bisa bergerak sesudahnya. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya saat dia menampar tasnya memegang dan sebuah sarung pedang kuno muncul di tangannya. Pedang terbang hijau dengan cepat memasuki sarung pedang sekitar 2 dari jalan. Pedang hijau dengan cepat berubah dari hijau ke biru, lalu biru menjadi hitam. Pedang itu meninggalkan sarungnya dan dengan cepat menebas ke arah orang aneh itu. Orang aneh itu melihat pedang hitam itu dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Saat dia hendak mundur, pedang hitam itu melaju ke depan dan menusuk dadanya. Serangkaian ledakan terjadi di dalam tubuh orang asing itu, menyebabkan dia terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Setelah pedang terbang itu ternoda darah orang asing itu, pedang itu tersangkut di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin menginginkannya untuk bergerak, itu tidak akan bergerak. Bahkan kehilangan kemampuannya untuk berteleportasi. Terkejut, niat membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia melihat sebelumnya bahwa tepat ketika pedang terbang menusuk ke orang yang aneh, simbol-simbol aneh di tubuhnya berkilau. Dia jelas menggunakan semacam teknik untuk memblokir pukulan itu. Tanpa sepatah kata, dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan jimat kuning yang didapatnya dari Sang Hu. Tiba-tiba, murid-murid Wang Lin menyusut. Dia melihat tubuh orang aneh itu berputar dalam sudut yang tak terbayangkan di udara dan mendarat di tanah. Ada luka besar di dadanya yang mengeluarkan darah biru dalam jumlah besar. Simbol di tubuhnya berkedip-kedip dengan kacau. Saat simbol-simbol itu berkilau, lukanya pulih dengan cepat. Wang Lin bahkan tidak menatap. Dia meludahkan seteguk kekuatan spiritual ke jimat kuning. Jimat kuning menyembur ke dalam api hitam yang panas dan menghantam area yang terluka dari orang aneh itu. Orang aneh itu menjerit menyakitkan ketika tubuhnya ditusuk lagi. Masih belum mati. Hati Wang Lin tenggelam. Bahkan setelah menerima banyak kerusakan ini, dia masih hidup. Yang membuat Wang Lin sedikit tenang adalah setelah serangan jimat itu mendarat, pedang itu mampu membebaskan diri dan kembali ke sisinya. Mata orang asing itu memperlihatkan ekspresi yang berjuang. Tiba-tiba, dia merobek salah satu dari 9 kertas kuning. Saat kertas kuning itu robek, gas hijau memuntahkan dari seluruh tubuhnya dan mengelilinginya sepenuhnya. Wajah Wang Lin menjadi suram. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan pedang ke sarungnya dan mendorong 2 ke bawah. Pedang itu dengan cepat berubah dari hitam menjadi merah. 2, dari caranya adalah batas seberapa jauh Wang Lin bisa mendorong pedang itu ke sarungnya. Dengan penanaman yayasan pembentukan yayasan tahap awal dan pedang setelah 2, dari jalan menuju sarung pedang, ia bisa bertarung melawan para kultivator yayasan pembentukan yayasan tahap tengah. Tepat pada saat itu, hijau gas yang mengelilingi orang aneh itu dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Ketika dia muncul lagi di hadapan Wang Lin, tubuhnya benar-benar baik-baik saja, tanpa sedikit pun luka. Dia menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya. Namun, dia jelas merasakan banyak ketakutan terhadap Wang Lin, terutama karena pedang terbang itu. Siapa kamu? Wang Lin tidak segera menyerang. Orang lain memiliki 9 jimat. Menggunakan salah satu dari mereka memungkinkan orang tersebut untuk pulih sepenuhnya dari keadaan hampir mati. Pertempuran ini akan memakan waktu yang sangat lama bagi Wang Lin untuk menang. Mata Wang Lin bersinar dingin ketika dia berkata, "Aku di sini untuk berkultivasi, jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, aku tidak ingin bertindak. Jika kamu mundur dan tidak pernah menggangguku lagi, aku akan membiarkanmu pergi dan melupakan masalah ini." Pria aneh itu mengeluarkan ekspresi bingung dan mengucapkan beberapa kata aneh. Jelas bahwa dia tidak mengerti Wang Lin dan Wang Lin tidak bisa memahaminya. Wang Lin sedikit menyipitkan matanya dan perlahan-lahan pindah ke dinding yang rusak. Pria aneh itu dengan cepat menjadi waspada ketika dia melihat Wang Lin bergerak. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dengan cepat saat dia menggambar di dinding yang rusak. Pria aneh itu tercengang. Saat dia menatap jari Wang Lin, dia mengungkapkan pandangan pengertian. Jari Wang Lin dengan cepat menggambar reruntuhan dan kemudian, dengan tebasan jarinya, dia menggambar garis yang memisahkan reruntuhan setengah. Kemudian, Wang Lin menunjuk ke pria aneh itu dan menunjuk ke bagian kanan gambar, lalu menunjuk dirinya diikuti oleh sisi kiri gambar. Setelah melakukan semua itu, jari Wang Lin perlahan bergerak ke kiri dan kanan meninggalkan tanda di dinding saat dia menatap pria aneh itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, niatnya jelas. "Jika kamu datang ke sisiku lagi, aku akan menyia-nyiakan kekuatan spiritualku untuk membunuhmu." Pria aneh terkejut.
Dia ragu-ragu untuk sementara saat dia mengusap dadanya dengan tatapan ketakutan di matanya. Dia melihat pedang terbang dengan ketakutan di matanya dan meneriakkan kata-kata aneh. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah orang aneh itu melihat bahwa Wang Lin tidak memahaminya, dia dengan cepat menjadi panik dan mulai melambaikan tangannya. Dia kemudian tiba-tiba menabrak kepalanya dan bergerak di sebelah dinding dan meninju itu. Saat dia meninju dinding, simbol di tubuhnya menyala dan dinding itu hancur. Orang aneh itu mengambil beberapa bagian dari dinding yang rusak. Dia menatap mereka dengan kenangan di matanya. Dia meletakkan batu-batu di tanah, lalu menatap Wang Lin dan meneriakkan beberapa patah kata. Wajah Wang Lin sedikit rileks. Dia meraih di udara dan tiba-tiba, semua batu di sebelah orang aneh itu bergerak ke samping dalam urutan tertentu. Kemudian, tangan kanannya membentuk segel dan menembakkan cahaya. Segera, kabut terbentuk di sekitar kisaran batu. Wang Lin mulai pada orang aneh dan dengan tenang bertanya, apakah ini pembatasan yang sedang kamu bicarakan? Orang aneh dengan cepat mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia melambaikan tangannya dan memukuli dadanya. Tiba-tiba, simbol di tubuhnya menyala dan dia membuka lengannya. Tanah tiba-tiba bergetar dan sebidang tanah tempat formasi batu itu melayang ke udara, meninggalkan lubang besar di tanah. Formasi kebingungan kecil melayang di udara seperti gunung kecil di atas kepala orang aneh itu. Dia mengangguk ke arah Wang Lin, lalu cepat-cepat pergi. Setelah bergerak agak jauh, dia berhenti dan berbalik menghadap Wang Lin. Dia meneriakkan kata-kata pada Wang Lin dan membuat gerakan sebelum menghilang ke kejauhan. Wang Lin menatap sosok orang aneh itu. Bukannya dia tidak berpikir untuk membunuh pria aneh itu, tapi jimat kuning padanya terlalu kuat. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin terlibat perkelahian hidup dan mati dengan pria aneh itu. Saat dia memikirkan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pedang terbang itu terbang ke sisinya ketika matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang aneh itu kembali. Wang Lin menatap sosok di depannya dan berkata, dengan suara dingin, kau sedang merayu kematian. Pria aneh itu dengan cepat berhenti. Dia memegang benda bundar di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan mencoba menjelaskan. Setelah melihat bahwa mata Wang Lin masih dingin, dia melemparkan benda bundar ke arah Wang Lin. Wang Lin perlahan mengambil beberapa langkah. Pria aneh itu tidak menggunakan banyak kekuatan, jadi objek bundar berguling sedikit dan berhenti di depan Wang Lin. Setelah dia melemparkan benda itu, pria aneh itu tersenyum ke arah Wang Lin dan pergi. Pada titik ini, hari masih cerah, jadi Wang Lin dengan hati-hati melihat ke arah sosok itu. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya. Dia berjalan ke objek bundar dan melihat ke bawah. Ini adalah manik yang hanya 1/10 ukuran kepalan tangan. Itu tertutup debu dan bahkan ada retakan di atasnya. Setelah melihat manik-manik itu sebentar, dia mengeluarkan ekspresi terkejut. Dia mengambil sebuah batu dari tanah dan dengan ringan mengenai manik itu. Manik itu berguling mundur sebentar. Sepotong kekuatan spiritual yang lemah bocor dari manik itu. Ini adalah harta karun? Dia tertegun. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan manik-manik itu melayang ke udara. Setelah mengamatinya sebentar, dia meraihnya dengan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia memindainya dengan indera ilahi dan memberinya kekuatan spiritual. Tiba-tiba, asap putih keluar dari manik-manik. Asap melayang di atas dan membentuk bentuk seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memiliki rambut bangau, kulit ayam, paruh burung Raja Wali, dan kepala liar. Pria tua itu memancarkan aura berbahaya. Dia santai memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyum sarkastik. Dia berkata, apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini? Wang Lin tertegun dan mundur beberapa langkah. Setelah melihat dengan hati-hati, dia memperhatikan bahwa orang itu hanya berada di lapisan 15 kondensasi Qi. Dia menggosok hidungnya. Matanya menyala dan dia dengan cepat mengirim lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam manik batu. Dengan masukan energi spiritual, kekuatan spiritual pria tua itu dengan cepat naik hingga mencapai yayasan pendirian tahap pertengahan. Rambut pria tua itu bergerak tanpa angin dan tubuhnya melepaskan aura pertempuran yang besar. Orang tua itu melayang ke udara dan berkata, apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini? Wang Lin benar-benar heran. Dia tidak tahu apa gunanya manik ini dan memutuskan untuk menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalamnya. Mata pria tua itu bersinar terang dan auranya dengan cepat meningkat. Tangannya bergerak, menyebabkan raungan gemuruh ketika kultivasinya naik ke titik di mana Wang Lin bahkan tidak bisa mengatakan pada tingkat kultivasi apa orang tua itu berada. Kultivasi pria tua itu telah mencapai tingkat yang akan menyebabkan ketakutan hanya dengan pandangan sekilas. Pria tua itu menghela nafas dan melepaskan aura ahli yang tiada taranya. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan berkata, mereka yang berada di bawah tahap formasi inti tidak memiliki hak untuk melawanku. Enyahlah. Wang Lin menarik kekuatan spiritualnya dan pria tua itu dengan cepat menghilang dan kembali menjadi asap putih. Asap kembali ke manik-manik dan dengan suara berderak, retakan lain muncul di manik-manik. Wang Lin menatap manik batu dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar yakin akan efek manik batu. Manik-manik batu adalah harta magis ilusi dan ilusi yang diciptakannya hampir tidak berbeda dari kenyataan.
Orang tua itu, terlepas dari caranya berbicara, aura seorang master yang dia keluarkan sempurna, persis seperti kalimat terakhir itu, mereka yang berada di bawah tahap formasi inti tidak memiliki hak untuk melawanku. Skram. Aura dan ekspresinya telah mencapai puncaknya. Wang Lin percaya bahwa meskipun itu adalah dirinya sendiri, dia tidak akan dapat mengatakan bahwa itu palsu. Bagaimanapun, dari pandangan kebanyakan orang, lelaki tua itu memiliki aura seorang tuan tua. Dan dengan peningkatan dalam budayanya sendiri, ia dapat menempatkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam manik-manik dan kekuatan dari orang tua itu akan bertambah. Ini benar-benar metode terbaik untuk menakuti orang. Wang Lin menyimpan harta itu dan bergumam pada dirinya sendiri, orang biru aneh ini benar-benar menarik. Dia pasti merasa tidak enak setelah melanggar formasi kebingungan kecil, jadi dia memberiku harta ini. Dari pertukaran kecil ini, dia segera menyadari bahwa orang aneh itu tidak bisa menggunakan harta sihir dan dalam kehancuran, pasti ada lebih banyak harta sihir. Sekarang kota yang hancur ini menjadi harta karun di mata Wang Lin. Tempat ini memiliki cahaya misterius yang menyembuhkan luka, harta sihir ilusi, dan orang biru yang aneh. Rahasia apa lagi yang dimiliki tempat ini? Wang Lin menggosok dagunya. Saat ini, hari masih cerah, jadi dia meletakkan formasi lagi. Dia duduk di tengah dan minum cairan roh yin, kemudian mulai berkultivasi. 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Wang Lin duduk bersila di kamar. Dalam 2 bulan mengolah energi yin yang ekstrim, dia telah mengumpulkan cukup energi untuk mencoba terobosan pertama. Mata Wang Lin berbinar. Dia sudah selesai mempelajari metode Underworld Ascension dan tahu betul bagaimana 3 terobosan besar akan terjadi. 3 poin kunci menerobos adalah penari di perutnya, laut ki di dadanya, dan nenek moyang meridian. 3 lokasi ini perlu dipecah 3 kali masing-masing untuk membentuk inti dingin. Dalam istilah yang lebih sederhana, untuk level pertama, dantain harus dibuka dan ketika tiba waktunya untuk mencapai level 2, pembukaan di dantain harus dihancurkan dan dibuka lagi. Prinsip metode Underworld adalah untuk break dulu, lalu pulih untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Wang Lin merenung sejenak, lalu menggerakkan energi yin dalam tariannya untuk memulai terobosan pertamanya. Di bawah kendalinya, energi yin berputar lebih cepat dan lebih cepat, menyebabkan rasa sakit yang tajam di perutnya. Wang Lin sangat akrab dengan teknik ini, jadi dia tahu bahwa semakin kuat rasa sakitnya, semakin dekat saat terobosan. Jenis rasa sakit ini bukan sesuatu yang bisa ditahan orang normal. Perasaan itu seolah-olah seseorang menusuk perutnya dengan pedang dan mengaduknya. Hanya dalam beberapa napas, Wang Lin dipenuhi keringat dingin. Energi dengan cepat berubah menjadi pusaran di bawah putaran ketika tumbuh lebih luas. Melihat dari luar, perut Wang Lin berubah menjadi hijau dan embun beku mulai berkumpul di seluruh tubuhnya. Wang Lin mengertakkan giginya saat rasa sakitnya semakin parah. Tiba-tiba, energi dingin menyapu tubuhnya. Pada titik ini, dengan putaran energi yin, sebuah lubang hitam muncul. Saat itu muncul, semua energi yin tenggelam ke dalamnya seperti batu di dalam air. Singkatnya, semua energi spiritual juga mulai dilahap ketika meninggalkan tubuhnya dan memasuki lubang hitam. Perubahan aneh terjadi di dalam lubang hitam. Kekuatan spiritual yang selalu mengabaikan energi yin sementara di tubuh Wang Lin mulai bertarung dengan energi yin. Kedua energi itu saling bentrok untuk saling mengendalikan. Secara umum, energi yin dan kekuatan spiritual mulai saling melahap dan bercampur satu sama lain dan membentuk jenis kekuatan spiritual baru yang perlahan berputar di dalam lubang hitam. Lapisan pertama metode Underworld Ascension telah selesai. Meridian dalam dantiannya siap dibuka. Wang Lin menenangkan dirinya sendiri dan memindahkan 2 energi yin di luar dantiannya ke arah dantiannya. Energi yin tidak memasuki dantiannya, tetapi mengelilinginya dan mulai mengisi ke dalam lubang hitam. Meskipun dengan setiap tuduhan ada beberapa yang hilang, energi yin menjadi lebih dan lebih ganas karena terus mengisi dalam dantiannya seolah-olah mengobarkan perang. Setelah waktu yang lama, lubang hitam mulai retak, dan pada saat itu, Wang Lin dengan cepat memindahkan 2 energi yin lainnya dari tubuhnya. Dalam satu gerakan, dia membuka meridian dengan dantiannya. Untuk sesaat, Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. Saat lubang hitam pecah, kekuatan misterius mulai mengisi tubuhnya. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia mulai mengisi meridian berikutnya. Kali ini, butuh waktu lebih lama dari sebelumnya, dan setelah melihat bahwa mungkin tidak ada cukup energi yin, Wang Lin menambahkan 2 energi yin yang tersisa ke dalam aliran energi yin. Uap energi yin membentuk pusaran yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Pusaran itu berputar lebih cepat dan lebih cepat, artinya waktu untuk terobosan sudah dekat. Malam perlahan datang. Wang Lin masih dalam tahap akhir dari terobosan. Pusaran itu masih berputar, dan karena berputar sangat cepat, itu tampak seperti nebula. Meskipun terlihat sangat lambat dari luar, pada kenyataannya, itu berputar terlalu cepat untuk dilihat mata. Sampai tengah malam, ketika energi yin paling padat, tubuh Wang Lin masih seperti sebuah lubang hitam. Ada pusaran energi yin selebar 20 kaki di sekelilingnya, dengan cepat diserap. Dalam 10 kaki dari Wang Lin, itu seperti penggiling daging untuk energi yin. Semua energi yin sedang dilahap dengan kecepatan gila.
Sejumlah besar energi Yin diserap oleh Wang Lin dan langsung ditambahkan ke pusaran di tubuhnya. Perputaran menjadi lebih besar dan lebih besar, sampai hampir di luar kendali Wang Lin dan masih tumbuh tanpa terkendali. Dia langsung terpana dan ingin berhenti, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan pusaran ketika dia menyaksikannya tumbuh semakin besar. Wang Lin mulai menjadi gugup karena tidak ada catatan tentang hal ini dalam catatan metode kenaikan dunia bawah. Wang Lin tidak tahu bahwa alasan metode kenaikan dunia bawah disebut teknik iblis adalah karena variasi terlalu besar. Beberapa sangat bermanfaat sementara yang lain akan membunuh pengguna. Dan si Tunan masih tertidur, jadi Wang Lin harus menyelesaikan ini sendiri. Saat pusaran itu tumbuh, kekuatan isap tumbuh juga, dan radius 10 kaki dengan cepat meningkat. Ini adalah siklus yang sangat ganas. Semakin luas jangkauannya, semakin banyak energi Yin yang akan diserapnya. Semakin banyak energi Yin berarti semakin cepat pusaran akan tumbuh, artinya semakin banyak energi Yin akan terserap. 20 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 100 kaki. Semua energi Yin dalam radius 100 kaki mulai bergerak dengan keras saat ia berlari menuju Wang Lin. Pergerakan energi Yin yang besar ini memengaruhi semua energi Yin dalam jarak 1000 kaki, membuatnya bergerak seolah-olah ada tangan raksasa yang membimbingnya. Wang Lin sudah benar-benar kehilangan kendali pusaran dan setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, dantiannya menerpa dengan keras. Ini adalah kedua kalinya dantiannya menerobos, dan seperti pertama kali, itu membentuk lubang hitam di dantiannya. Perubahan dalam tubuhnya segera menyebabkan energi Yin diserap untuk bergerak juga. Jika Wang Lin tanpa henti menyerap energi Yin dari lingkungan sebelumnya, hisapan itu sekarang melahapnya. Dalam sekejap, semua energi Yin dalam 100 kaki langsung dimakan oleh lubang hitam, menyebabkan gangguan energi Yin yang bahkan lebih luas. Segera, pusaran meningkat dari 100 kaki menjadi 150 kaki, 200 kaki, 300 kaki, 500 kaki, 700 kaki, dan akhirnya lebih dari 1000 kaki. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan menyaksikan sangat adegan yang mengejutkan. Semua energi Yin melonjak di sekitar satu titik pusat. Di kedalaman runtuhan, orang biru yang aneh memegang tubuh seekor binatang buas di tangannya. Dia menggigit sepotong daging dan mulai mengunyahnya ketika dia tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat membuang makanannya dan berlari ke arah Wang Lin seperti kelinci yang ketakutan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan memperhatikan bahwa semua energi Yin mengalir ke arah yang sama. Dia agak ragu-ragu, tetapi melanjutkan, bagaimanapun, dia berhenti 3000 kaki dari lokasi Wang Lin dan ekspresinya menjadi lebih terkejut. Adapun Wang Lin, saat dia membuat terobosan, semua perubahan energi spiritual dengan cepat berkumpul di lubang hitam di dantiannya dan menyatu bersama. Saat semua energi spiritual menyatu kembali bersama, ia mendapatkan kontrol dari pusaran di tubuhnya. Namun, jumlah kontrolnya sangat kecil dan tidak cukup untuk menghentikan pusaran energi Yin di dalam dirinya. Wang Lin menggertakkan giginya. Dia memutuskan untuk berhenti berusaha menghentikan penyerapan energi Yin dan menerobos ketiga kalinya. Di bawah kendali Wang Lin, sejumlah besar energi Yin menabrak dantiannya. Dantiannya hancur menjadi banyak bintik biru dan di dalam bintik biru itu ada kristal biru tua. Sejumlah besar energi Yin mengelilinginya dan memasuki kristal biru tua. Warna kristal semakin gelap dan semakin gelap sampai menjadi hijau. 3 terobosan mudah diselesaikan dan inti dingin muncul di dantian Wang Lin. Banyak tangan kecil menjulur dari inti dingin dan mencapai setiap bagian tubuh Wang Lin. Energi spiritual di tubuhnya dengan cepat mengalami perubahan setelah munculnya inti dingin. Wang Lin masih dikelilingi oleh energi Yin dan dia punya perasaan bahwa jika dia terus menyerap energi Yin, dia akan meledak. Perasaan ini dikonfirmasi ketika dia mulai merasakan rasa bengkak. Wang Lin mengepalkan giginya lagi dan memutuskan bahwa itu semua atau tidak sama sekali. Dia memindahkan energi Yin dan memutuskan untuk mencoba terobosan keempat. Si Tunan telah menunjukkan bahwa lapisan pertama, keempat, dan ketujuh sangat sulit karena itu adalah pertama kalinya seseorang berusaha membuat terobosan dalam dantian, laut Qi, dan meridian leluhur. Seseorang seharusnya berhenti setelah melakukan terobosan ketiga untuk memelihara inti dingin sebelum mencoba terobosan keempat. Tetapi spiritual energi dalam tubuh Wang Lin sudah bercampur dengan energi Yin yang besar, dan karena dia perlu mengeluarkannya, dia hanya bisa mencoba terobosan keempat. Laut Qi di dadanya terbuka. Pusaran Yin perlahan-lahan terangkat ke atas hingga mencapai laut Qi dan mulai berputar lebih cepat lagi. Pusaran itu tanpa henti menghabiskan energi Yin. Wang Lin mencoba menerobos berkali-kali, tetapi ia gagal setiap kali. Langit perlahan mulai menyala. Energi Yin dalam 1000 kaki perlahan menghilang, sampai semuanya menghilang. Laut Qi di dadanya masih belum terbuka. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa metode kenaikan dunia bawah begitu sulit. Dia sudah mencoba untuk membuka laut Qi-nya lebih dari 100 kali, tetapi dia gagal setiap kali, dan setiap kali gagal, dia kehilangan beberapa energi Yin. Sejumlah besar energi Yin secara bertahap digunakan oleh semua upaya untuk menerobos. Seiring dengan fakta bahwa hari itu tiba dan semua energi Yin menghilang, energi Yin yang tersisa perlahan-lahan diserap oleh inti dingin Wang Lin. Wang Lin menyerap terlalu banyak energi Yin malam ini.
Semua energi spiritual dalam tubuhnya mengalami perubahan dan berubah menjadi energi spiritual Yin. Dalam hal kuantitas, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual Yin-nya berjumlah 2 kali lipat dari energi spiritualnya dari sebelumnya, artinya dia sekarang berada di puncak Yayasan Foundation tahap awal. Dia membuka matanya dan mengingat apa yang terjadi semalam. Meskipun dia khawatir, dia sebagian besar menimbang pro dan kontra dari jenis kultivasi ini. Kejadian tak terduga selama kultivasi malam hari membuka cara berpikir baru baginya. Keuntungan dari jenis kultivasi ini adalah jelas dan kon bahwa itu terlalu berbahaya. Satu langkah yang salah dan dia akan meledak, tetapi berkat pengalaman ini, dia akan memiliki kontrol penuh waktu berikutnya dan itu akan menurunkan bahaya. Wang Lin bergumam, sepertinya aku harus mencari tempat perlindungan baru. Meskipun jumlah energi besar, kualitasnya terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan aku untuk membuat terobosan. Saat ini, peluang Wang Lin untuk menerobos terlalu rendah, tetapi menurut catatan, semakin tinggi kualitas energi Yin, semakin baik peluang untuk terobosan. Lin ingat tes yang dilakukannya beberapa bulan lalu dan ingat bahwa pilar di sekitar manik batu adalah peringkat kualitas tinggi, jadi dia membuat keputusan. Pada saat yang sama, langit di luar hutan tiba-tiba gelap ketika seorang lelaki tua melepaskan tekanan besar diam-diam muncul. Dia memandang hutan di bawahnya dengan niat membunuh yang kuat di matanya. "Lier, kakek Tai ada di sini untuk membalas dendam untukmu." Orang yang datang adalah leluhur keluarga Teng, Teng Huayuan. Dia mengutuk selama seluruh perjalanan di sini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menemukan lokasi yang tepat dari pembunuh cucunya. Seolah-olah ada beberapa kabut yang menghalangi dia. Dia tidak dapat menentukan lokasi yang tepat, tetapi tahu bahwa si pembunuh ada di hutan di bawahnya. Adapun hutan ini, itu adalah tempat dia tidak ingin menjelajah kecuali dia tidak punya pilihan. Dengan hanya pemindaian, dia bisa mengetahui betapa berbahayanya itu dan bahwa ia mengandung makhluk yang bahkan dia tidak berani main-main. Tapi karena kematian Teng Li, dia tidak bisa diganggu banyak. Dia percaya bahwa selama dia sangat tenang dan hanya mencari musuhnya, makhluk yang kuat tidak akan keberatan. Setelah merenung sebentar, dia mengepalkan giginya dan menyerbu ke dalam hutan. Di kedalaman runtuhan hutan, tutup peti mati tanpa suara. Tangan layu bersinar cahaya hitam dan ungu perlahan muncul dari dalam peti mati. Tangan itu mencengkram keras dan tiba-tiba, bola ungu muncul di tangan, melepaskan aura berbahaya. "Waktu 100 tahun telah habis. Tuanku, kamu menyerahkan tubuhmu untuk melarikan diri sebelumnya, tapi kali ini, kamu tidak akan bisa pergi."